Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi manajemen logistik dalam bencana dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dian Anggraini Nursal, MKM. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Iftitah Fadia Amini, lalu ada Retna Sri Mulyani, ada Monika Okti Marza, Humaira Fajra Yelna, Siti Fani Maharani, Diva Maharani, Adinda Zahra Fadilah, Zafina Fatia Azizki, saya sendiri Nur Sifat Rahmadani, lalu ada Elza Dwi Ariana, Cici Fitriani, Nurrahmi Devi, Indah Yofi Permata Putri, Mutia Lukiana, Aldio Afsal Muhammadika, Nailatul Fadila Arisha, Sita Oktaviani, dan Elfarika Ambia. Next. Untuk topik-topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama mengenai definisi manajemen logistik, yang kedua mengenai perencanaan dalam manajemen logistik, yang ketiga ada pengadaan, penerimaan, dan manajemen logistik, yang keempat ada penyimpanan dan penggudangan dalam manajemen logistik, yang kelima ada pendistribusian dan manajemen logistik, yang kelima pengangkutan dalam manajemen logistik, yang ketujuh penerimaan di tempat tujuan dalam manajemen logistik, yang ke-8 penghapusan dalam manajemen logistik, berikutnya pertanggungjawaban dalam manajemen logistik, landasan hukum dalam manajemen logistik, dan yang terakhir kendala dalam manajemen logistik. Next. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta. Kepada Sinta dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, yang pertama itu tentang pengertian manajemen logistik, di mana sebelum mempelajari lebih lanjut tentang manajemen logistik dari bencana, kita lebih dulu pelajari tentang apa yang dimaksud dengan manajemen logistik. Jadi, secara umum, manajemen logistik itu merupakan penyampaian atau pengiriman barang atau material dalam jumlah tertentu dan waktu yang tepat ke suatu lokasi tertentu dengan seminim mungkin biaya. Melalui proses logistik ini, material dapat sampai ke tempat produksi melalui saluran distribusi sehingga mampu memberikan kegunaan yang baik. Dengan demikian, sistem logistik merupakan sumber penciptaan nilai tambah baru, yaitu di dalam mempermudah dan memperlancar aliran barang dan jasa, sehingga menjadi suatu pelayanan terpadu yang selanjutnya merupakan sumber-sumber pendapatan. Nah, kemudian ada definisi dari manajemen logistik. Manajemen logistik dalam penanggulangan bencana itu suatu usaha atau pengaturan bahan baku logistik di mana digunakan di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di mana kegiatan ini terdiri dari serangkaian proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, dan penerimaan di tempat tujuan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sinta atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan atau inventarian kebutuhan. Itu di mana perencanaan adalah sebagai suatu proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerja organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Lalu proses inventarisasi kebutuhan adalah merupakan langkah-langkah awal untuk mengetahui apa dibutuhkan, siapa yang dibutuhkan, di mana, kapan, dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya. Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Cici. Kepada Cici dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan inventarisasi kebutuhan. Yang mana adapun maksud dan tujuan dari perencanaan atau inventarisasi kebutuhan ini ada 6 buah. Yang pertama yaitu mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan. Yang kedua, mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan juga peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengetahui jenis kebutuhan seperti pangan, sandang, atau papan. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan. Yang kelima, mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kapan bantuan harus disampaikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Cici. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Retna. Kepada Retna dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang ketiga yaitu pengadaan atau penerimaan. Proses pengadaan atau penerimaan logistik dalam peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi, termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, dan apa jenis bantuannya. Nah, maksud dan tujuan pengadaan atau penerimaan ini yaitu yang pertama, mengetahui jenis logistik dan peralatan yang menerima dari berbagai sumber. Yang kedua, untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada. Yang ketiga, menginformasi logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan. Yang keempat, sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan. Dan yang terakhir, untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Retna. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Fani. Pada Fani dipersilahkan. Baik, berikutnya sumber pengadaan dan atau penerimaan. Yang pertama, pengadaan dan atau penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri, antara lain dari pemerintah atau APBN, masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, pengadaan dan atau penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri, antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Sekian dari saya pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Fani, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu penyimpanan dan pergudangan. Di mana yang pertama yaitu proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu. Yang kedua yaitu pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan penggunaan metode barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali. Dan menggunakan metode yang pertama kali yaitu menggunakan first in, first out, dan atau menggunakan metode last in, first out. Yang ketiga yaitu proses penyimpanan dan pergudangan antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Indah. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Tita. Pada Tita dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu penyimpanan dan pergudangan, yaitu maksud dan tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan serta kehilangan atau berkurangnya standar mutu. Selanjutnya memudahkan pendistribusian dengan menggunakan sistem first in, first out. Yang terakhir yaitu mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu. Baiklah, sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Tita. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Yelna. Kepada Yelna dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, submateri berikutnya mengenai pendistribusian logistik. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan, maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik serta peralatan dengan disertai data pendukung, yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan juga mendapatkan persetujuan dari berwenang dalam penanggulangan bencana. Nah, perencanaan pendistribusian itu terdiri dari siapa saja yang akan menerima bantuan, kemudian prioritas bantuan logistik, kapan penyampaian peralatan atau logistik tersebut, kemudian lokasi, cara penyampaiannya, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas distribusian tersebut. Nah, maksud dan tujuan dari pendistribusian tersebut adalah yang pertama mengetahui sasaran dari penerima bantuan dengan tepat sasaran. Yang kedua adalah mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan. Yang ketiga, merencanakan cara penyampaian dan pengangkutannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yarona atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Diva. Pada Diva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pengangkutan, di mana data yang dibutuhkan untuk pengangkutan ini adalah jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada si penerima. Penerimaan oleh tanggung jawab pengangkutan ini disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut. Adapun maksud dan tujuan dari pengangkutan ini yang pertama, mengangkut dan atau memindahkan logistik dari peralatan dari gudang penyimpanan Baik, mungkin Diva terkendala, mungkin boleh dilanjutkan oleh Muti. Pada Muti dipersilakan. Baik, karena Diva terkendala, saya akan membacakan. Saya ulang kembali bagian maksud dan tujuan pengangkutan. Yang pertama itu ada mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima. Yang kedua, menjamin keamanan, keselamatan dan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan. Yang ketiga, mempercepat pembelian. Adapun jenis dari pengangkutan ini terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau, dan udara, baik secara komersial maupun komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu penerimaan di tempat tujuan. Ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah yang pertama, mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima. Yang kedua, mengecek kembali jenis, jumlah, dan kondisi barang. Yang ketiga, mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang. Dan yang keempat, membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan. Adapun maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan adalah yang pertama, logistik dan peralatan diterima dengan baik, dan yang kedua, logistik dan peralatan yang dikirim sesuai yang diterima. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Muti. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Monik. Kepada Monik dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu penghapusan dalam manajemen logistik. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan ke pemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan, hilang atau musnah, dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan, di mana penghapusan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku.
Adapun maksud dan tujuan dari penghapusan ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan. Kedua, bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari negara dan donatur. Dan yang terakhir itu mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Monik. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Vina. Pada Vina, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada menurut Subagja Malaya Suganda dalam manajemen logistik, dalam pengelolaan penghapusan barang dikenal adanya beberapa tahap yang sekaligus merupakan siklus kegiatan penghapusan, yaitu yang pertama ada tahap penyidikan atau pengenalan atau identification. Yaitu tahap ini merupakan umpan balik pengelolaan pemeliharaan melalui sistem inventarisasi. Melalui sistem inventarisasi yang konsisten dapat dilakukan penyidikan barang yang sudah tidak termasuk dalam program pemeliharaan. Yang kedua ada tahap penyaringan atau screening. Pada tahap ini secara nyata mulai dilakukan penyusunan program penghapusan sebagai tidak dimasukkannya barang atau perlengkapan dalam program pemeliharaan. Yang ketiga ada tahap penyelesaian atau clearing, yaitu tahap ini sesungguhnya merupakan langkah pelaksanaan program penghapusan yang di dalamnya meliputi kegiatan yang pertama ada pelaksanaan pembebasan pertanggungjawaban pengguna, yang kedua ada pelaksanaan penghapusan, dan tindak lanjutnya. Yang terakhir ada tahap pelaksanaan dan pengendalian atau actuating dan controlling. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Vina. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ika. Kepada Ika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu pertanggungjawaban pada manajemen logistik. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban penanggulangan maupun kinerja dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ika. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Echa. Pada Echa, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi pertanggungjawaban. Maksud dan tujuan dari pertanggungjawaban ini, yang pertama, mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan. Yang mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan. Proses dari logistik harus didesain sedemikian agar prosesnya lancar sesuai tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, seorang yang berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan logistik adalah seorang logistik yang bertanggung jawab mengatur proses logistik. Manajer logistik bertanggung jawab untuk menganalisa dan mengkoordinasi pasokan organisasi, serta mengawasi seluruh siklus hidup dari penerimaan sampai pengiriman. Tanggung jawab dari seorang manajer logistik tentu saja dan merencanakan sistem operasi khusus untuk organisasi terkait. Hal ini mampu mencapai tujuan bersama dengan memberi manfaat maksimal bagi organisasi yang terkait dengan biaya operasi seminimal mungkin. Sekian dari saya, dikembalikan ke Baik, terima kasih kepada Echa. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Naila. Kepada Naila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum manajemen logistik dalam bencana, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Dan yang terakhir yaitu di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila atas penyampaian materinya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Dio. Kepada Dio, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai kendala di dalam manajemen logistik. Dalam pengelolaan persediaan, tentunya akan ditemukan kendala-kendala yang timbul yang tidak diharapkan. Adapun kendala yang sering kali muncul dalam manajemen logistik ini ialah yang pertama itu perencanaan logistik yang kurang matang seperti penanganan logistik ala kadarnya, prosedur dan juga pengelolaan administrasi logistik yang tidak memadai. Lalu yang kedua yaitu jumlah barang persediaan logistik yang tidak diketahui secara pasti karena tidak adanya tertib administrasi terhadap distribusi barang-barang yang masuk. Lalu yang ketiga yaitu barang-barang mengalami kerusakan di tempat penyimpanan karena salah penempatan dan juga perawatan logistik. Yang keempat yaitu terjadinya pemborosan karena pemanfaatan barang-barang persediaan yang kurang efisien dan juga kurang tepat. Dan yang terakhir yaitu banyaknya logistik yang kadaluarsa karena kesalahan dalam waktu pengeluaran logistik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dio atas penjelasannya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Ami. Pada Ami, dipersilakan. Baiklah, lanjutan dari kendala dalam manajemen logistik itu ada hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul. Di antaranya yang pertama itu kekurangan kesiapan atau kegagapan petugas dalam memberikan bantuan. Yang kedua itu informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dan cenderung membingungkan. Lalu terputusnya komunikasi dan transportasi. Sedangkan pemulihan atau fasilitasi komunikasi dan transportasi darurat itu tidak bisa segera dilakukan. Hambatan yang keempat itu sasaran atau target pemberi bantuan itu kurang jelas atau bahkan tidak jelas. Yang kelima, ketidakamanannya dan tidak terjaminnya perlindungan, sedangkan fasilitasi keamanan itu belum bisa diciptakan secara cepat. Lalu hambatan yang kelima itu hambatan politis dan administratif atau birokrasinya yang lambat. Yang ketujuh, tidak seimbangnya kebutuhan atau permintaan dari lapangan dan dengan persediaan bantuan. Yang kedelapan, cakupan wilayahnya itu yang terlalu luas dan sulit terjangkau sehingga bantuan itu tidak memadai. Yang sembilan, petugas lapangan, relawan mengalami kelelahan akibat tugas atau hal yang harus dikerjakan terlalu banyak dan tidak menerus, sedangkan waktunya itu sangat terbatas. Dan yang ke-10 itu ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan terlambat datang. Mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ami. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.